Balik lagi di Apaan Sini TV. Masih sama gua tentunya, dan yes, kali ini gua akan kembali mereview tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia ini. Tapi hari ini gua lebih nampilin tato-tato yang udah gua tayangkan sebelumnya gitu kan, sesuai requestan kalian. Gua kali ini akan ngebuat segmen seperti ini gitu kan, dan episode kali ini dan requestan paling terbanyak, gua akan mereview 7 tato keren Oliver Sykes from Bring Me The Horizon. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Oliver Sykes gitu kan? Banyak banget yang request untuk nampilin konten-konten yang berbau Oliver Sykes lagi, dan gue sampai bosan banget. Tapi nggak apa-apa, apresiasi kalian gue wujudkan kali ini, dan karena tampungan requestnya udah banyak banget, kali ini gue akan ngebahas tentang 7 tato Oliver Sykes yang paling keren menurut Apaan Sini TV terlebih dahulu. Mungkin nanti episode berikutnya gue bisa ngebahas mungkin 7 tato keren atau 10 tato keren milik Travis Barker, ataupun selebritis lainnya, ataupun mungkin selebritis Indonesia gitu kan ya. Nanti kita bahas lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang Oliver Sykes-nya. Tapi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, komen, subscribe, bunyiin loncengnya gitu kan, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bantu channel ini biar bisa lebih berkembang lagi gitu kan ya. 7 tato keren Oliver Sykes. Kita mulai dari urutan ke-7. Di urutan ke-7 ada tato Savick Black milik Oliver Sykes yang ada di lengan tangan kanannya gitu kan. Yang kalian bisa lihat di sini, gue bilang Savick Black ini artinya dalam banget bagi Oliver Sykes gitu kan, karena dia ingin menutup masa lalunya yang gue baca di artikelnya, dan udah gue jelaskan juga di video yang udah gue bahas tentang Oliver Sykes ini, karena udah ngebahas Oliver Sykes 3 episode. Dan salah satunya ini menurut gue pilih terbaik karena Savick Black tahapannya gue bilang rumit, sakitnya luar biasa, biayanya juga maksimal banget. Udah gitu dikasih brutality white, dikasih gambar aksen bunga mawar, tapi putih aja gitu, karena memang warna hitam ini sebenarnya bisa dinominasi warna lain, tapi lebih estetiknya pakai warna putih. Jadi kayak di papan tulis gitu, ketika dikasih warna putih udah jadi gambar seperti ini. Dan prosesnya luar biasa. Oliver Sykes butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakan warna hitamnya, hingga sekarang pun warna putihnya masih tetap diulas, dan dia entah mau dijadikan apa untuk ini gitu kan. Udah gitu gue bilang dia pelopor untuk Savick Black di selebritis. Dari situlah banyak kayak Ronnie Rage juga akhirnya memutuskan buat menjadikan Savick Black full body dia ya, karena mungkin dari awalnya Oliver Sykes ini gue bilang, dan memang gue bilang sangat disayangkan karena gambarnya yang lamanya kalian bisa lihat di sini itu keren banget. Dan kenapa lu harus nutup ya, karena kata dia ingin menutup masa lalunya gitu, padahal gue bilang keren banget. Alirannya adalah old school itu seperti ini, banyak rintik-rintik bintang-bintang dan gambar-gambar ceplok-ceplok gitu, kayak temen saya yang biasa saya ajak review itu kan, tema tatonya seperti itu gitu kan. Dan balik lagi, dia menjadikannya Savick Black, dan gue bilang ini luar biasa ya, sakitnya udah pasti luar biasa. Tato baru aja sakitnya luar biasa, apalagi tato lama lu blok jadi Savick Black seperti ini, dan udah gitu full sleeve, nggak main-main, dan itu gue bilang luar biasa banget gitu kan. Oke, next kita ke urutan nomor 6. Ada tato Oliver Sykes di area wajahnya dia, tepatnya di area jidatnya. Kenapa gue pilih ini masuk di antara jajaran tato keren Oliver Sykes? Karena menurut gue ini yang pertama letaknya ekstrim di jidat. Udah gitu di sini ini pakai tema handpoke. Kalian kalau belum tahu tema handpoke, cari tahu tentang handpoke gitu kan. Kalau gue jelasin bisa lama di sini. Udah gitu ini
gue bilang luar biasa karena memang tato artis handpok gitu, dan ini kenapa dia harus memilih di jidat, dan dia emang selalu suka tema-tema flowers begini gitu kan. Dan gue bilang keren banget sih. Jadi ini langsung freehand ya, freehand tato artisnya langsung handpok kayak gini, yang gue tahu sih kayak begitu dia waktu pas bikin handpok. Dan emang kalau di area wajah juga nggak akan bisa terus tebel atau terang tintanya. Kayak contohnya inisial yang ada di alisnya MCXI itu tanggal lahirnya, gue nggak tahu tanggal lahirnya dia apa gimana, itu lihat aja udah pudar. Apalagi ntar yang di jidatnya, gue rasa untuk beberapa tahun lagi juga akan pudar. Tapi yang namanya handpok, katanya handpok itu tintanya bisa lebih maksimal dibandingin menggunakan mesin atau menggunakan pen rotary ataupun coil. Katanya bisa lebih maksimal, soalnya tusukan. Soalnya kayak di Tebori Art di Jepang juga mereka memasukkan warnanya juga maksimal, jadi untuk pudarnya itu agak lebih lama gitu kan, yang gue baca seperti itu gitu kan. Dan karena gue belum pernah nyoba handpok juga, dan itu memang butuh teknik tertentu gitu kan. Ya, gambarnya memang sesimpel ini, dan emang tekniknya handpok karena itu agak sulit gitu kan. Jadi wajar bila masuk di deretan tato keren Oliver Sykes. Tato terkeren Oliver Sykes gitu kan ya. Oke, next. Kita ke urutan nomor 5. Ada tato Oliver Sykes yang ada di kepala kanannya gitu kan. Yang kalian bisa lihat, wah ini emang keren banget di saat album Dead Spirit. Emang Oliver Sykes memotong rambutnya hingga pendek seperti ini, dan gue nggak tahu ternyata emang dia ingin memamerkan tato barunya yang di kepala kanannya gitu kan. Wah ini luar biasa sih. Baik lagi, ini juga udah gue review di video-video gue sebelumnya, tapi gue akan jelaskan lagi. Dan ini emang keren banget. Kenapa gue pilih ini? Karena memang gambarnya Oliver Sykes banget. Dan Oliver Sykes bisa memilih seseorang tato artis untuk mentato tubuhnya ini sespesial mungkin, karena dia nggak bakal main-main untuk mentato tubuhnya gitu kan. Dan gitu, warnanya soft banget, putihnya soft banget, penempatannya oke juga. Udah gitu banyak menginspirasi orang akhirnya membuat gambar flowers di area ini gitu kan, karena Oliver Sykes ini. Udah gitu keren banget, warnanya udah deh gue nggak komen lagi. Dan ini gue bilang nggak memenuhi wajah, enggak sih, sedikit aja. Jadi kayak artistiknya tuh dapat banget untuk di area daerah kepala gitu kan ya. Gue nggak tahu, mungkin target dia ingin fullin kepala kayak Travis Barker, tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya Oliver Sykes itu terkadang rambutnya pendek atau panjang, dan dia nggak akan mungkin menggunduli kepalanya. Gue juga nggak tahu gitu kan, bisa mungkin bisa enggak, soalnya terserah dia, balik lagi gitu kan. Dan ini emang keren banget, salut buat Oliver sih untuk ngedesain seperti ini. Biasanya dia itu mendatangi tato artis yang benar-benar desainnya original seperti ini gitu kan. Jadi memang nggak bakal ada lagi selain dia gitu kan, yang ada orang niru gitu. Oke, next kita ke area perutnya Oliver Sykes. Ini di nomor 4. Jadi di area perutnya Oliver Sykes ada gambarnya eagle, US Eagle. Jadi eagle-nya, elangnya Amerika ya, elang putih ya gitu. Udah gitu kenapa gue pilih gambar ini di antara yang lain gitu kan, karena menurut gue wah ini keren banget, warnanya juga soft banget. Untuk yang dulu, kalau untuk yang sekarang agak-agak sedikit turun, tapi warnanya tetap tebel. Untuk White Eagle ini ya gitu, eagle-nya USA gitu. Terus begitu keren banget, penempatannya pas banget. Dan gitu dia mencengkram flowers, tapi warnanya ungu gitu kan, mawar ungu. Dan itu keren banget, tekukannya juga pas banget. Dan ini old school parah, tema-tema old school parah. Dan emang pas banget dan cocok banget buat Oliver Sykes gitu kan. Dan ya oke juga di tempatnya di sini, dan banyak juga menginspirasi orang akhirnya memenuhi area-area tubuhnya ini dengan gambar-gambar seperti ini gitu kan. Kayak Tony Perry-nya Pierce the Veil juga dia ngikutinnya sedikit lah, mungkin karena dia kiblatnya mungkin fashionnya, dan keren banget gitu kan. Ya nice lah menurut gue gitu kan. Oke, next kita ke nomor 3 di area dadanya Oliver Sykes. Jadi wah ini keren banget. Jadi emang tato Oliver Sykes yang gue bilang bener-bener mencerminkan, ini loh Oliver Sykes loh, ini loh Oli. Itu adalah gambar ini. Jadi ada kayak peti dikelilingi malaikat. Ya tema-tema horor sih ini kalau gue bilang. Udah gitu balik lagi temanya adalah old school. Jadi gambar-gambar kaku ya, bisa dibilang. Warna-warnanya juga warna-warna warna-warna inti, bukan warna turunan. Kadang-kadang kalau orang new school itu padu-padankan warna turun. Kalau tadi di kepalanya itu new school temanya. Tapi kalau ini bener-bener ya udah pure bener-bener old school, kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, ungunya juga gitu dapet. Udah gitu
petinya juga keren banget, gue bilang sih. Dan kalau untuk yang tema sekarang sih, kalian bisa lihat sih di area dadanya sekarang, gue bilang udah jadi nggak karu-karuan ya. Soalnya Hannah P.C. Snowden, mantan istrinya dulu itu agak sedikit menghitamkan area-area yang ada di dadanya Oliver Sykes gitu yang gue tahu. Jadi kayak sedikit dikasih arsiran-arsiran agak sedikit gelap, mawarnya digelapin sedikit. Gue juga nggak tahu, karena mungkin warnanya udah sedikit pudar, jadi di seperti itu sama Hannah, gue juga nggak tahu ya. Udah gitu, ungunya juga agak sedikit dibikin black and gray, jadi semua serba gelap. Kalian bisa lihat di sini juga, waduh, gue bilang jadi padat banget. Jadi bener-bener memang sih gotiknya dapet, tapi gue bilang masih mendingan yang lama gitu. Jadi kalau yang lama tuh masih nggak terlalu segelap ini gitu kan, tatonya Oli gitu kan. Semenjak sama Hannah P.C. Snowden, tatonya Oli tuh agak sedikit dibikin gelap, termasuk yang Savick Black itu ya dikit-dikit digelapinya. Itu dulu sama Hannah P.C. Snowden gitu, mantan istrinya gitu kan. Jadi kalau ada yang belum tahu Hannah P.C. Snowden, cari tahu aja di Instagram ataupun di sosial media lain, ada kok. Oke, next kita ke area lehernya Oliver Sykes. Ini ada di urutan nomor 2. Dan balik lagi, gue bilang ini tato yang bener-bener ciri khas Oliver Sykes. Siapa sih yang gak tahu Oliver Sykes? Tato gambar bunga mawar merah di tenggorokannya dia. Itu udah ikonik banget. Ini Oliver Sykes banget. Dan warnanya juga soft banget. Walaupun sekarang warnanya udah pada pudar, udah pada hilang warna merahnya. Karena memang warna merah di tenggorokannya dia, gue gak tahu terlalu tipis apa gimana. Apa iklimnya di sana terlalu panas, jadinya pudar parah sampai hilang gitu kan. Tapi balik lagi, emang ciri khasnya Oliver ya gambar bunga ini di tenggorokannya ini. Orang mungkin nggak tahu tema gambar flowers di tenggorokannya Oliver Sykes. Udah pasti mereka langsung tahu, oh ya ini Oliver ya gitu. Kalau kalian bisa lihat sih yang sekarang, gue bilang sih, wah ini sih hancur parah sih. Kalian bisa lihat warnanya merahnya tuh udah bener-bener hilang. Tinggal kesisa hijau Toscanya doang udah gitu. Kalau warna hitam memang selalu nyata ya, selalu abadi lah ibaratnya. Makanya rata-rata pemain bola itu bikin tato itu black and gray dan tidak mau coloring. Jarang yang coloring, soalnya kena panas segala macem, nggak ngeri pudar gitu kan. Tapi ini kalian bisa lihat ya, akhirnya kayak gini. Dan bahkan sekarang kan yang di video gue sebelumnya juga di cover yang kiri-kiri kanannya jadi agak sedikit nyentuh-nyentuh lehernya gitu, garis-garisnya yang garis ke tengah gitu. Jadi gue bilang agak sedikit kacau kalau yang sekarang gitu. Kalau bisa lihat yang di sini warnanya bener-bener pudar banget, dan gue entah kenapa dia nggak mau ngasih warna lagi. Sebenarnya bisa di touch up, dikasih warna lagi gitu. Tapi gue nggak tahu, entah dia udah bosen, entah sakitnya luar biasa gitu kan. Gue juga nggak tahu di situ gitu kan. Dan yes, di nomor pertama ada tato yang udah baru aja gue review kemarin-kemarin. Kalau ada yang belum nonton videonya, nonton lah. Itu tatonya Oliver Sykes yang ada di area punggungnya. Jadi balik lagi, tato rubah ekor 9 atau Kyuubi ya kalau di film Naruto gitu kan. Dan ini udah cover up yang kedua ya. Dan ini kenapa gue pilih jadi urutan pertama, karena yang pertama dia menyelesaikan project ini selama 10 tahun. Dari yang awalnya coloring, kalian bisa lihat nanti gue tampilin di sini, tiba-tiba berubah menjadi gini, jadi black and gray dan lebih galak. Rubahnya itu lebih keren menurut gua, shadingannya lebih dapat dibandingin warna yang dulu cuman warna-warna rubah ya kayak orange kuning begitu. Gue bilang kurang galak sih dibandingin yang ini lebih keren menurut gua, lebih manly banget untuk seorang Oliver Sykes gitu kan. Ini project 10 tahunnya, bahkan seorang tato artist sampai bilang ini karya dia yang amazing karena mengerjakannya 10 tahun. Dan Oli balik lagi ke dia untuk menyelesaikan ini, dan bertahap karena memang kesibukannya Oli. Balik lagi, gue bilang ini keren banget. Dan ini bagi seorang tato artisnya juga spesial gitu kan. Ya, bagaimana opini kalian? Dan kalian kalau bisa lihat sih, bedanya jauh banget sama tato dia yang dulu gitu kan. Kalau tato dia yang dulu memang, ya gue nggak tahu ya, karena memang didominasinya coloring, dia suka coloring. Jadi jadinya seperti ini, kalian bisa lihat gitu kan, banyak main aksen-aksen coloring, warnanya warna-warna rubah, bener-bener rubah gitu kan. Udah gitu di bawahnya banyak main aksen-aksen Japanese style gitu kan, ada kayak gambar ular maupun bunga pioninya juga di area pinggang sampai ke bokongnya Oli gitu kan. Udah gitu rubahnya ini entah kenapa mungkin pudar parah jadinya. Udahlah, mungkin Oli bikin, ya udah gue bikin jadi black and gray kayak yang kalian bisa lihat gini gitu kan. Wah, keren banget sih ini.
Udah gitu, ya gua sih nggak bisa berkata-kata lagi kalau untuk fullback ngerjainnya 10 tahun, dan ini apresiasi terbesarnya seorang tato artisnya buat Oliver Sykes, karena memang ya lu progresannya bertahap gitu sampai 10 tahun tuh menurut gua luar biasa banget gitu kan. Dari semua tatonya Oliver Sykes, 7-7-nya gue suka. Red point nilainya juga udahlah, ini gue kasih nilai di atas 90. Semua red point nilai gue kasih 95. Itu versi Apaan Sini TV, soalnya keren banget. Dan emang apresiasi terbesar gue buat Oli karena memang dia mendedikasikan dirinya sebagian untuk fashion tato gitu kan. Keren banget Oliver Sykes gitu kan. Ya mungkin segini aja gitu kan. Episode berikutnya mungkin gue bisa bahas tato dari selebritis dunia lagi ataupun dari Indonesia lagi. Harus lu request aja gitu kan, soalnya kalau misalnya gua baru realisasikan sekarang, soalnya memang jadwalnya padat banget gitu kan. Kita kerjain pelan-pelan juga. Dan balik lagi, thank you banget yang udah selama ini dukung channel ini, udah selalu merequest setiap hari walaupun kadang-kadang nggak kita tanggapi karena memang banyak banget. Sorry banget nggak bisa kita balas satu persatu. Dan selalu bilang Oliver Sykes terbaik. Yes, memang Oliver Sykes terbaik. Jangan lupa kalau dia nanti datang ke Indonesia, kalian pada nonton, karena jarang-jarang dia datang ke sini lagi gitu mungkin kan. Udah gitu, musiknya juga keren banget Oliver Sykes. Dan gue nggak bisa berkata-kata lagi tentang sosok yang satu ini, yang spesial gue bilang Oliver Sykes ini. Ya mungkin segini aja, nggak usah kelamaan gitu kan, nanti kalian nonton juga pada bete. Bila ada saran kritik, tulis di kolom komentar. Thanks yang udah nonton dari awal sampai terakhir, nggak ada skip. Kalian itu keren dan terbaik banget gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe. Bantu channel ini buat bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya see you in the next video. Bye-bye.